Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimin hadil kitab wa masyayikhihi wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li jami'il qurra'il mukhlisin wa jami'i hamalatil qur'anil azim wa jami'il mufassirin wa jamil qurra'il mukhlisin wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walillahi, dan itu hanya bagi Allah, apa segala sesuatu, apapun itu fis samawati, yang ada di langit, wama, dan segala sesuatu apapun itu fil ardi, yang ada di bumi ini. Semuanya adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada yang di kita tuh cuman ngaku-ngaku atau dimilikkan sementara atau dinamakan rizki yang dimilikan, itu begitu. Apapun itu, tidak ada yang bisa kita miliki selama-lamanya. Tidak ada, baik pangkat, jabatan, umur, napas sekalipun, bini, anak, bini itu istri ya, anak, dan lain sebagainya. Tidak ada yang selama-lamanya punya kita. Semuanya adalah punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada yang di kita, itu atas nama, dimilikkan, di atas namakan. Walaqad wassayna, dan sudah benar-benar berpesan siapa kami, atau berwasiat, alladzina, kepada orang-orang, utu, yang diberikan siapa, alladzina alkitab, kepada kitab, bimakna kutubin, dengan makna kutub. Jadi kitab itu kalau mufrad, kalau jamaknya kutubun. Kalau yang dulu ngaji mondok Pak De ya, namanya jamak taksir, sama dengan rusulun. Nah itu rusulun, nah, berarti utusan-utusan. Kalau rasulun, satu utusan. Kalau rusulun, utusan. Itu pokoknya kalau yang sudah ngaji-ngaji ini, kalau bisa, ya kan? Kalau bisa ini, kalau pas mimpin tahlil itu, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jangan wa kutubihi, jangan gitu. Wa rusulihi, itu pendek semua. Jangan wa rusuli, jangan gitu. Kalau bisa. Itu kalau bisa. Itu tapi kita andaikan kok yang ditugasi untuk itu. Kalau orang lain ya enggak boleh ngurusin orang lain bacanya. Nah, kecuali pas dia belajar dengan kita atau ngaji dengan kita atau ingin dibenarkan oleh kita. Karena suatu amal itu kalau sudah dilakukan oleh seseorang, itu bukan urusan kita lagi, tapi urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi Pak, saya dengar tuh salah-salah, biarin, bukan urusan kita. Jangan terbiasa kita nyalah-nyalain gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, andaikan kita nyalain nanti disuruh nerangkan ya tidak bisa. Loh Pak, kok bisa dibaca
rusulun itu macam mana? Saya pengennya panjang. Nah, nanti neraka nggak bisa. Ini harus dibaca rusulun, pendek semua. Nah terus kok bisa dibaca rusulun kenapa? Nanti ditanya begitu nggak tahu. Apa Pak kata dulu ngaji itu apa? Jamak taksir. Nah jamak taksir ikut wazan apa? Nah, pening kan kita. Semuanya nggak usah semuanya. Kita wae kalau andekan kok pas kebetulan sama masyarakat kita diamanahi disuruh khutbah ya dipelajari caranya khutbah, disuruh ngimami tahlil ya gurukan. Sudah benar apa belum? Nah gitu. Biasanya disuruh ngimami yasin ya sudah digurukan minimal yasinnya itu. Nah, supaya nanti sudah digurukan namanya. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi itu hanyalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita ini. Termasuklah hidup kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi wasiat atau pesan kepada orang-orang yang sudah diberi kitab atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan min qablikum dan juga orang-orang yang sebelum kalian Muhammad atau kamu Muhammad. Ay al-Yahudi artinya orang-orang Yahudi, wa Nasara dan orang-orang Nasrani. Wa iyyakum dan menjagalah kalian semua atau takutlah kalian semua ya ahlal Qur'ani, wahai orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Anit takullah. Ini anit ini sebenarnya menyimpan bi'an, nah gitu. Cuman bi-nya dimahdhufkan, dihilangkan. Jadi anit takullah gitu. Kalau nak ditakdirkan bi'an ittaqullah gitu, umpama nak dipisah-pisah tuh begitu. Karena disambung tidak diartikan anit takullah. Dengan jika bertakwa siapa kalian semua Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takwa yang di sini ay khofu artinya pada takut kalian semua iqabahu kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Biang tuti'uhu gambarannya jika taat siapa kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu kan arti aslinya kan takut. Nah, takut kalau tentang ibadah bukan lari dari ibadah, tapi semakin memperbaiki ibadah. Lah kalau kok takut tentang maksiat, ya semakin menjauhi maksiat. Lah duduk perkaranya begitu. Jangan dipukul rata. Kok takut kepada Allah? Lah ngapa kamu tidak ke masjid? Aku takut kepada Allah. Terus nggak ke masjid, malah nggak sholat, nggak ngaji, nggak sedekah dan lain sebagainya, itu keliru tafsir. Entah dia dengarkan gurunya keliru atau gurunya yang nerangkan keliru. Nah, itu begitu. Wa qulna dan berkata siapa kami lahum kepada alladzina walakum dan kepada kalian wahai Muhammad dan umatnya, ing takfuru jika mengingkari siapa kalian semua bima dengan segala sesuatu wasoitum yang sudah berwasiat siapa Allah kepada kalian semua bihi dengan wasiat, bihi dengan waso atau kitab ya. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa inna lillahi maka itu sesungguhnya bagi Allah ma adapun segala sesuatu fis samawati yang ada di langit wa ma dan sesungguhnya segala sesuatu yang itu milik Allah fil ardi yang ada di bumi, di bulan baleni, di bulak balii. Diingat-ingatkan terus bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi apapun itu hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maka biasanya oleh para ulama itu kalau latihan ikhlas itu katanya sulit, cara mudahnya gampang katanya.
Kata-kata aku tuh loh dihilangin. Mobilku, pangkatku, istriku, anakku, kebunku, pondokku, masjidku, aku tuh dihilangin. Asal kata-kata aku tuh dihilangin, ya insya Allah nanti mudah untuk kita tuh ikhlas. Bahkan kata para ulama itu orang kok nggak ikhlas tuh malah lucu kata para ulama. Nah itu begitu. Jadi lucunya ngapa? Oh bukan milik kita kok, kita aku kan gitu. Wong kadus tuh pangkatnya Pak Kadus ya kan, Pak Sori. Dan ini saya aku ini kadus. Ya umpama kan, ya lucu. Bukan punya kita. Nah, itu bukan punya kita kok kita aku punya kita. Nah, itu ya lucu kata para ulama begitu. Lah ibadah Pak, ibadah ya sama. Ibadah juga begitu, kita sholat, kita jamaah ke masjid, kita zakat, kita sedekah, kita ngaji. Asal nanti kata-kata aku tuh dihilangin, ya mudah. Oh bisa datang ke sini. Ya kemarin tuh, walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'kumus syaitona illa qalila. Andaikan kok kita bisa hadir di sini, atau jamaah atau lain sebagainya lah amal baik, itu semuanya itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nak nuruti diri kita nggak mampu, sungguh nggak mampu. Nah itu orang mu'alif rahimahullah, wong kita ngatur nafasnya kadang nggak bisa, kalau pas disendetkan sama Allah ya megap-megap ya kan. Kaki urat itu kalau pas agak tadi dikit sama malaikat yang disuruh Allah itu ya yang asam aurat lah, yang ini yang itu kan begitu dan lain sebagainya. Itu artinya segala yang ada di langit dan di bumi asal kita ingat Allahnya dulu, nah itu insya Allah akan mudah kita dalam mencernanya atau mengikhlaskannya. Itu sama dengan setiap kita ibadah, diri kita tuh dihilangkan dulu. Nah umpama kita lagi sholat di masjid atau lagi sholat, pokok semuanya ketika kita menghadap Allah itu semuanya dihilangin dulu. Jadi imamnya dihilangin, jadi gurunya dihilangin, jadi dai-nya dihilangin dan lain sebagainya. Nah asal bisa kita mengosongkan diri seperti itu, dan nanti ya ikhlas itu menjadi mudah. Tapi kalau di hati kita masih saya imamnya atau saya gurunya atau saya yang ini itu, nah sudah, asal kata-kata aku tuh masih nempel di diri kita, kita tanyai diri kita sendiri, maka itu akan sulit untuk menjadikan ikhlas karena kata-kata aku masih ada. Nah, kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi apapun itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Khalqan, baik itu dari semua jenis makhluknya atau ciptaannya, wa mulkan dan juga kerajaannya atau pangkat-pangkatnya, wa abdan dan juga hamba-hambanya. Nah, kalau andekan kita itu tidak mau takut kepada Allah, nah, maka ya fala yadurruhu, maka tidak akan membahayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak membahayakan kepada Allah? Apa kufrukum, kekufuran, kekafiran, pengingkaran, pembangkangan kalian semua. Jadi jangan kita sok hebat, baik kita nanti nggak ke masjid Allah turun derajat, nggak ada. Baik kita nggak mau ngaji terus ilmu Allah tuh nggak mulia, nggak ada. Terus Allah nggak mulia, nggak ada. Semuanya itu yang butuh tuh kita sendiri. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kita mau ke masjid ya untuk kita sendiri. Masjid tuh nggak butuh kita. Kita mau sholat ya untuk kita sendiri, sholat tuh nggak butuh kita.
Kita mau ngaji ya untuk kita sendiri. Ngaji itu udah butuh kita. Mbok sedunia tuh udah ada orang ngaji. Allah tuh tetap mulia. Allah tuh tetap dat yang alim. Nah, gitu. Yang butuh itu kita. Kita butuh ke masjid karena perintahnya Allah, karena ajarannya Nabi, karena sunnahnya Nabi sebagai perantara untuk penggapaian kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sholat ya begitu untuk kita sendiri, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat. Kita mau ngaji ya begitu, kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ngaji kita. Mbok sedunia nggak ada orang ngaji nggak apa-apa, Allah tuh tidak bahaya untuk Allah. Walaupun sedunia itu maksiat semua, ya Allah tidak akan turun derajat. Tenang baik. Nah, kita bermaksiat, ya kita yang rugi. Kita nggak mau taat, ya kita yang rugi. Di ayat yang depan kemarin, kita ngomong baik kepada orang lain, ya itu untuk kita. Walaupun kayaknya tuh ngomong baik kepada orang lain. Kita ngomong jelek kepada orang lain, ya untuk kita, walaupun kayaknya tuh kita ngomong jelek kepada orang lain. Kita berbuat baik ya begitu, seolah-olah kita tuh sedekah kepada si A, si B, atau menolong si A, si B. Ya itu nanti balik ke kita, bukan untuk siapa. Kita berbuat buruk kepada orang lain juga begitu. Walaupun nampaknya kita berbuat buruk kepada orang lain, tetap baliknya kepada kita sendiri. Itu jangan kita berprasangka bahwa kita tadi yang berbuat. Kita mampu berbuat, kita bisa berbuat tadi mungkin suatu kebaikan itu dikarenakan fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mampu. Makanya kalau azan itu hayya 'alas sholah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah juga begitu. Karena kita tuh tidak mampu, dalam hakikatnya tuh kita tidak mampu. Semua-muanya walaupun ibadah, walaupun sholat itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi setelah kita tahu ini sudah 2 kali dibolak-balik dalam satu ayat ya. Nah, itu kita harus ingat-ingat terus bahwa semua-muanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita ngaji begini ini, itu ya tujuannya untuk semakin kita tahu tentang Allah, semakin mengenal dengan Allah, semakin tahu tentang Nabi, semakin memuliakan Nabi, dan juga lain sebagainya. Nah, itu begitu. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa kana, dan ada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ada itu ghaniyan, zat yang sangat kaya, atau kaya itu maksudnya tidak butuh an khalqihi, dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengira, kita kadang tuh apa ya, sok penting, wah ini ngaji kalau tidak ada aku nggak jalan, nggak ada. Ini masjid ini kalau tidak ada aku nggak jalan, nggak ada seperti itu. Kita nggak mau ya masjid tetap ada, tapi kita rugi nanti diganti oleh orang lain sama Allah. Kita nggak mau sholat, ya kita yang rugi, nanti yang sholat diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mau sedekah, ya begitu. Pokoknya kita yang rugi kalau Allah tidak butuh kita, titik, tidak bisa ditawar lagi. Wa kana Allahu ghaniyan, tidak butuh. Artinya kaya itu sudah nggak butuh, itu artinya kaya. Kaya itu artinya sudah tidak butuh. Kalau masih repot itu ya belum kaya namanya, masih ruwet namanya. Qala al-mu'allif rahimahullah, artinya ghaniyan itu sudah tidak butuh. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari makhluknya Allah, wa ibadatihim, dan Allah sangat tidak butuh dengan ibadah hambanya. Supaya kita nggak sholat terus Allah turun derajat, nggak ada. Sholat ya kadang ya eling utang, eling
bojo, ingat rondo dan sebagainya kok. Kok Allah butuh itu tuh apa ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Salat ya ingat bini marah lah, ngamuk lah, merajuk lah ya kan dan lain sebagainya. Yang belum punya bini ya ingat macam mana dapatnya dari mana ya macam itu ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Salat kalau yang bininya lagi satu ya nah nambah apa tidak tuh apa tidak lah kan macam itu. Nah itu kalau Allah nak butuh macam itu dari mana? Nggak butuh ibadah kita sama sekali. Nah ya itu qala al-mu'allif rahimahullah. Ini tulisannya wa kanallahu ghaniyan, dan ada siapa Allah tuh sangat tidak butuh dari makhluknya, wa ibadatihim, dan juga sangat tidak butuh dengan ibadahnya hambanya. Kalau hambanya mau ibadah, mau taat, mau berbuat baik, ya untuk dia sendiri. Allah nggak butuh itu. Hamidan, dan juga Allah itu zat yang sangat terpuji. Ay mahmudan artinya sangat terpuji. Fi sun'ihi, dari perbuatannya Allah, bihim dengan makhluknya. Sungguh apa yang diperbuat oleh makhluk itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sangat terjaga Allah tuh dari butuh kepada makhluk. Artinya sangat sekali tidak butuh sama makhluk. Itu diingat-ingat bahwa kita sholat itu kebutuhan kita sendiri, kita jamaah ke masjid itu kebutuhan kita sendiri, kita mau berbuat baik itu ya kebutuhan kita sendiri, mau ngaji ya kebutuhan kita sendiri, mau sedekah ya kebutuhan kita sendiri. Nah, itu begitu, tidak ada siapapun yang membutuhkan itu. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ini diulangi lagi. Saking Allah nak negaskan bahwa semua yang ada di dunia, yang ada di langit itu hanyalah punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini, atau tidak ada yang langgeng kita miliki di dunia ini. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu tidak ada yang milik kita hakiki. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita sendiri. Itu. Walillahi, dan itu hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ma, segala sesuatu, adapun segala sesuatu gitu kalau dijadikan khobar lillahi ya. Fis samawati, yang ada di langit, wama, dan segala sesuatu fil ardi, yang ada di dalam bumi. Ini buktinya dalam tafsirnya. Karroro, mengulang-ulang siapa Allah kepada lafaz lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah 3 kali ini dalam satu apa. Kenapa kok diulang-ulang takkidan? Karena memperkuat litakriri mujibis taqwa, untuk mengulang-ulang wajibnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litakriri mujibit taqwa, untuk menguatkan, untuk mempertegas, mengulang-ulang bahwa takwa itu hukumnya wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa, dan cukup billahi, dengan Allah, apanya, wakilan, dat yang diserahi atau dipasrahi, ai syahidan, artinya yang menyaksikan, di annama, sesungguhnya segala sesuatu, fihima, yang ada di langit dan di bumi, itu lahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ditegaskan gas, nggak ada lainnya lagi, bahwa semua-muanya yang ada di langit, yang ada di bumi, itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan kita pas nggak ikhlas tuh karena lagi teledor wae, lagi lupa wae,
bahwa itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Iya yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Sampai Allah tuh negaskan lagi. Iya jika kok berkehendak siapa Allah, yudhib maka akan membinasakan atau menghilangkan. Dzaba itu artinya mengganti atau menghilangkan. Menghilangkan siapa Allah kum kepada kalian semua. Kita dalam Quran ada, dalam hadis ada, sudah banyak makhluk itu yang sama Allah diganti. Dulu sebelum manusia ada makhluk namanya rombongan jin, setan, ya kan? Dan lain sebagainya. Entah apa itu besok di kitab Dakok itu. Diganti dengan manusia. Bahwa Allah ingin membuat khalifah. Nah, setelah ada Nabi Adam dan lain sebagainya sampai Nabi Nuh, yang berikele yang nggak baik diganti sama Allah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nah, andai kan di zaman kita ini nggak mau takwa, nggak mau taat kepada Allah, kalau Allah berkehendak mudah wae. Kerinci jibruk entek Jambi. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu kalau Jambi. Qolal mu'alif rahimahullah. Tsunami kalau kemarin tsunami Aceh ya kan. Apalah cuman air main-main ke daratan. Habis orang. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, ini apa? Nak tahun baru. Atau para guru-guru kita tidak diperbolehkan nyagil malaikat Israfil. Apa maksudnya nyagil malaikat Israfil? Kita nyagil dia nyenterompet pret. Itu kata guru-guru kami, itu katanya kalau bergurau itu ya, katanya kita nyagil malaikat Israfil. Nanti kalau dia tegiur, ya kan? Apa itu namanya tuh? Nanggepi. Wah, dia niup juga. Sedikit wae kan. Nah, sudah habis kita. Kalau bisa jangan. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya kalau yang tidak bisa macam mana lagi ya kan. Tidak tahan dengar nangisnya kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi kalau Allah berkehendak itu mudah saja. Allah itu akan menghilangkan kita semua. Ya ayyuhan nasu wahai golongan para manusia. Setelah Allah hilangkan wayati dan mendatangkan siapa Allah bi akhorina kepada makhluk yang lain badalikum sebagai ganti kalian semua. Pokoknya di awal mukadimah tadi kita jangan berhenti berusaha berbuat baik, kita jangan berhenti berniat berbuat baik semampu kita, semaksimal kita. Masjid kosong, macam mana kita ke masjid. Kita belum sholat, macam mana caranya kita berusaha. Nah itu. Kalau kita nggak mau, itu nanti diganti oleh orang lain. Badalikum artinya ganti dari kalian semua. Wakana dan ada siapa Allah Subhanahu wa taala ala dzalika atas mengganti. Artinya kita nggak mau tadi, terus Allah berkehendak kok diganti, itu qadiron, zat yang sangat maha kuasa. Kecil ibaratnya. Kalau Allah ingin mengganti kita itu kecil. Mudah-mudahan ya ndak masuk dari Kutoboyo Kulu kilir bawa tafsir Jalalain ya kan. Masih gitu. Nah, termasuklah salah satu kalau dalam hadisnya itu ya, yang menjadikan Allah tuh kurang murkanya, nah itu karena nengok Pak Lupi macam kau datang hadir pengajian, ingin tahu tentang ayat-ayatnya Allah, ingin tahu tentang Al-Quran, ingin tahu tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu penyebab bahwa Allah nanti mencintai kita. Ora paham yo lah sing penting teko. Qolal mu'alif rahimahullah. Man kana yuridu sawabat dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira.
Man adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, remaja, karena ada siapa man, ada itu yuridu menginginkan, bi amalihi dengan amalnya, menginginkan sawabat dunia kepada pahala dunia, fa indallahi, maka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sawabud dunya, adapun disediakan pahala untuk dunia, wal akhirati, dan juga pahala untuk akhirat. Terus pokoknya kita tuh dituruti ngamal, pemunta sodakon apa, kok kepengen dunia, ini dalilnya ya boleh, nanti dikasih dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Umpama ya kan, sewangking sempitnya, sewangking ibaratnya tidak punya duit, tinggal 10.000, itu ada amalannya tuh ya. Ya Allah, ini tinggal 10.000, ya kan itu. Oh, ini saya sodakokan, ya Allah minta ganti, tolong ganti 10 kali lipat. Nanti diganti betul itu. Banyak kejadian seperti itu. Nah, ya, karena ini mangkana yuridu sawabat dunya fa indallahi sawabud dunya plus wal akhirati, dan juga akhirat. Begitu loh ngamal tuh. Pokok awalnya nggak apa-apa, demi dunia dulu, demi tidak enak sama mertua dulu, demi tidak enak dengan tetangga dulu, itu nggak apa-apa gitu dulu. Lah nanti kalau sudah terus, nanti saya bosan dewek, ya kan, ngamal kok kepengen dilihat tetangga, ngamal kok kepengen dilihat mertua, itu lama-lama bosan dewek. Kok kepengen ngamal seperti itu terus tuh, lama-lama bosan sendiri. Nanti pasti ada ikhlasnya. Ikhlas tuh pokok begini, kita yang nggak mikir sama sekali, pokok tiba-tiba datang lah gitu, atau tiba-tiba berbuat, pasti itu nggak mungkin setahun kok demi mertua terus. Atau kalau di sini umpama pegawai Sarah Pak Kadus ya, kok demi insentif terus, nggak mungkin. Pasti ada yang nanti tuh lupa, bukan karena insentif. Itu begitu, itu pasti ada itu. Tapi dalam kenyataannya ayatnya ada, kita niat untuk dunia itu boleh gitu loh. Coba salah-salahi Pak Banget ya. Walal mu'alif rahimahullah, ayatnya ono hadisnya ono, mbok salah. Walal mu'alif rahimahullah, nah aku nih sing salah apa-apa, nah ayatnya aja. Walal mu'alif rahimahullah, wal akhirati, dan juga Allah sediakan pahala untuk akhirat. Maka ada doa, kalau kita tuh paling hafal, saya senang sekarang doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sudah selesai. Nah, ya kan itu. Saya senang sekarang, favorit saya pokoknya sekarang. Ayat itu sudah apa belum ya? Itu sebenarnya waktu itu riwayatnya itu asbabun nuzulnya, ada orang di depan Ka'bah berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah saya kebaikan di dunia. Lah maka turunlah saking baiknya Allah gitu ya, aku ini maha kaya, maha punya segala-galanya kata Allah. Maka dikasihlah ayat lagi, wa fil akhirati hasanah, itu riwayat ayatnya. Nah ini kalau dalil bahwasanya minta dunia itu boleh. Yang ini gitu loh ya. Nah, makanya aku ini maha baik, kamu kalau minta jangan dunia baik, ya mintalah juga akhirat lah, supaya di dunia yo enak, di akhirat yo enak. Nah, itu enak itu apanya? Kelasnya masing-masing. Kelasnya Pak Lupi, menurut Pak Lupi enak tuh macam mana ya di kelasnya Pak Lupi. Kelasnya Mas Gendon enak tuh macam mana ya lain lagi. Tak punya kambing 7 atau 12, umpama Nurdio enak kan, macam-macam. Nah itu ya begitu, enak tuh kelas masing-masing. Menurut Pak Kadus ya kan, enak bagaimana, apa disayang pemimpin apa bagaimana, jadi macam-macam keadaannya. Kelasnya itu macam-macam, sendiri. Nah, itu jangan disamakan dengan kelasnya orang lain. Kemarin tuh loh, jangan kita melewati level kita, pening kita, kadang malah nyalain orang. Nah, itu level kita, kalau Mas Gedon umpama tukang ngingon kambing ya sudah dinikmati wae.
Siapa nak tahu nanti jadi barokah dunia akhirat. Itu sudah. Ini ya deal ya. Jadi berdoa meminta pahala dunia boleh, dan juga wal akhirati juga minta pahala akhirat lebih boleh. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Liman bagi orang-orang aroda yang menginginkan siapa orang tersebut kepada pahala tadi. La ingda ghairihi, bukan di sisi selainnya masalah umumnya manusia. Falam yatlub, maka kalau bisa jangan mencari ahaduhuma, dari salah satu keduanya, al akhassu, yang lebih rendah atau lebih murah. Jadi yaitu saking baiknya Allah, kita minta dunia tok itu loh. Nah, itu dikasih susulan, jangan minta dunia tok, aku ini maha baik, aku juga Tuhan di akhirat. Ya kalau bisa ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya pahala di dunia, ya pahala di akhirat, gitu loh. Maksudnya itu begitu. Kalau mau itu tadi, kalau mau, kalau yang inginnya pahala dunia tok ya terserah situ kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, maksudnya kan begitu. Jadi pokok Allah sediakan, maksudnya kalau pengennya dunia tok Allah sediakan. Cuman yang lebih baik ya dengan akhiratnya. Wahala sebenarnya ha gitu tok terus lah gitu. Wahala, dan kenapa tidak, nah gitu loh. Ha itu istifham atau pertanyaan. Tolaba, kepada mencari al-a'la, yang lebih mulia atau lebih tinggi, bi ikhlasihi, dengan mengikhlaskan daripada amal tadi, lahu, untuk tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaisukana, sekiranya ada apa matlubu, tujuannya orang tersebut, itu layu jadu, tidak akan bakal ditemukan illa ingdahu, kecuali hanya di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Allah tuh tidak akan, dat yang nggak akan rugi, dat yang nggak akan ngapusi, dat yang tidak mengingkari janji, dat yang tidak akan mungkin bangkrut. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana, dan ada siapa Allah ada itu sami'an, zat yang sangat maha mendengar. Nah, maha mendengar, walaupun kita bisik-bisik dengan orang lagi janjian ya di tempat sepi sana ya, mau ya kan, atau teleponan di tempat sepi apa ya, tetap Allah maha mendengar. Basiron, juga Allah zat yang sangat maha melihat. Asal itu ini diimani. Kita nak berbuat maksiat itu pikir-pikir, waduh, nak begini wong Allah maha mendengar, nak begini Allah maha melihat. Nah, itu walaupun pencitraan Allah tahu, tidak boleh begitu. Latihan kita itu begitu ya. Karena Allah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha melihat lahir dan batin. Basir itu berarti melihat lahir dan batin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tulwu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Talwu itu aslinya talwuna. Jamak bukan jamak ya, af'al khamsah ya Rifita ya, af'al khamsah namanya kalau ngaji itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, adalah kalian semua, ada itu qawamina, termasuk golongan orang-orang yang menegakkan. Aiko imina, artinya yang benar-benar tegak,
bil qisti dengan keadilan. Bil adli artinya dengan keadilan. Gak bisa adil penuh ya. Yang penting jangan doyong-doyong amat lah, kan gitu. Syuhada artinya terhadap menyaksikan sebagai saksi bil haqqi terhadap kebenaran. Lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walau kanat, walaupun ada apa asyhadatu kesaksian, ada itu ala anfusikum atas diri kalian sendiri. Fashidu maka bersaksilah kalian semua alaiha kepada kesaksian atas dirimu sendiri. Biang taqarru gambarannya jika mengakui siapa kalian semua bil haqqi kepada kebenaran. Wala taktumuhu dan jangan menyembunyikan siapa kalian semua kepada kebenaran. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Maksudnya begini, kalau andaikan kok kita keliru, kita salah, kita keterpleset dalam kemaksiatan, kita terlena dalam suatu hal yang tidak baik, jangan kita bela-belain diri kita. Maksudnya tuh jangan membela diri, diakui bahwa itu keliru, itu salah. Jangan kok kita keliru, kita salah, kita nggak benar, kita menuruti hawa nafsu, kita nyari-nyari dalil, nyari-nyari alasan supaya kita tidak dianggap keliru. Tidak apa-apa. Kita keliru, kita salah, kita dosa itu tidak apa-apa. Nah, itu ya. Yang enggak, karena itu Allah tuh desain begitu. Allah desain kita manusia itu tempatnya salah, lupa, dosa. Cuman maksudnya Allah tuh ngaku kalau kita itu salah, ngaku kalau kita itu berdosa, ngaku kalau kita itu penuh kekurangan gitu loh. Nah, yang enggak boleh itu tadi, kita sudah keliru, nutup-nutupin supaya tidak dianggap keliru, mencari pembelaan pada dalil-dalil barang supaya dianggap benar. Lah itu maksudnya enggak boleh gitu loh. Kalau bisa jangan begitu. Alal walidaini atau kepada kedua orang tua, wal akrobina dan kepada keluarga-keluarga dekat, ya begitu. Orang tua kok keliru, kita jadi saksi, ya diomong sebenar-benarnya. Walaupun saudara kita, kawan kita, andai kan beliau keliru, kebetulan kita jadi saksinya, ya dikatakan yang sebenar-benarnya. Itu maksudnya. In yakun jika ada siapa kalian semua, ayat al-mashudu alaihi artinya yang menjadi atau menyaksikan hal itu. Gonian baik kepada orang-orang yang kaya, au fakiron atau kepada orang-orang yang fakir. Nanti pas kita jadi saksi, orang tua kita bohong. Opah kawan kita bohong. Opah dia orang kaya, takut nanti tidak diajak kerja lagi, Mas Nur ya. Nah, terus kita bohong, tidak boleh. Harus bersaksi apa adanya, gitu maksudnya begitu. Fa'allahu maka adapun Allah Subhanahu wa taala itu aula lebih utama bihima dengan mereka semua aiminkum dari kalian semua, wa alama dan maha mengetahui atau lebih mengetahui siapa Allah bimasolihihima dengan kebaikan mereka keduanya. Fala tattabi'ul hawa fala tattabi'u maka jangan mengikuti siapa kalian semua al hawa kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam mana sih? Kehendak kita itu namanya hawa nafsu, kehendak kita. Nah, kalau kehendak yang enggak baik yaitu nafsu yang buruk. Nah, itu apa syaitonia, apa bahimia, apa namanya subu'iyah. Jadi nafsu itu ada 4, uluhiyah, syaitonia, subu'iyah, bahimiyah. Nah, kalau yang baik itu cuma satu, yaitu yang ilahiyah itu. Bahwa segala sesuatu yang mengarahkan kita menjadi ingat kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah, menjadi baik kepada Allah, itu namanya nafsu uluhiyah. Kalau yang memerintahkan tidak baik, itu namanya nafsu
niyah apapun bentuknya. Nah, asal ngarahkan orang supaya nggak baik, itu namanya nafsu syaitoniah. Nah, kalau yang ingin berkuasa, menang, hebat, nah itu namanya subu'iyah. Subu'iyah itu bahasa Arab, artinya itu hewan apa ya? Hewan galak, hewan buas. Nah, ngartikan begitu nanti mudah, ya. Bahimia bagaimana? Bahimia itu hewan ternak, sapi, kambing, terus bahasa itulah. Kok ingin makan enak, ingin yang enak-enak, ingin bini banyak dan segala macam lah pokoknya. Ya. Nah, itu bahimia itu, perhubungan itu ya. Kok ingin makan enak, tidur nyenyak, bini banyak dan lain sebagainya lah kan. Nah itu namanya bahimia, hewan ternak. Nah, pokoknya asal mana yang sama dengan itu, nah itu namanya bahimia. Itu begitu. Apa Pak Mulis? Nah itu. Lu saya ya begitu kok. Dikiranya kalian wae saya begitu. Ya cuman perintahnya loh ini. Kita disuruh mengendalikan. Nah, nafsu itu nggak bisa dimatiin, bisanya dikendalikan. Nah, mengendalikannya bagaimana? Dengan ilmu nanti kita implementasikan, buktikan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kok kita ngomong menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa itu kita tidak tahu, ya lucu. Sama kita umpama kepengen ke tempatnya siapa? Pak Lupi umpama. Nah, ya kan? Kita tidak tahu ciri-cirinya Pak Lupi itu loh macam mana. Orangnya agak gemuk, tinggi, besar, biasanya umumnya dia pakai motor Revo merah umpama kan, atau pakai mobil ini umpama. Nah kita selewatan padahal sudah ngobrol dengan nafsu tadi, atau sudah ngobrol dengan Pak Lupi, tapi karena tidak tahu nafsu itu apa, ciri-cirinya bagaimana, sudah ngobrol itu, sudah habis kopi segelasan, dia itu lewat, nah kemana tempat Pak Lupi, ya rupanya Pak Lupi yang diajak ngopi tadi, ya sama dengan kita, ya kan? Ngomong hawa nafsu, hawi nafsu. Rupanya kita tidak tahu, kita sendiri mengikuti hawa nafsu karena kita tidak kenal tadi. Jadi lucu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu gambarannya begitu. Jadi falat tattabiul hawa. Rumus-rumusnya begitu tadi. Nanti detailnya ada sendiri ya. Besok mudah-mudahan kita bisa ngaji kitabnya. Fi syahadatikum, di dalam kesaksian kalian semua. Biang tahabu gambarannya. Jika mengasihi siapa kalian semua, mencintai al-ghaniyu kepada orang yang kaya, ridho karena mengambil muka. Jadi ridho itu Pak bisa dimaknai ngambil muka atau mencari muka, mencari muka kepada orang kaya. Lo sama, itu karena beribadah amal nyari ridhonya Allah. Maksudnya bagaimana sih? Nyari muka tapi kepada Allah. Ya kurang lebih begitu. Bisa dipahami itu. Nah, nyari perhatian, caper kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kan yang dimaksud caper kepada orang kaya kan gitu. Nah, kalau yang belum punya kalau baru nganten baru ya caper kepada mertua dan lain sebagainya. Awil fakiri, atau kepada orang fakir, rahmatan karena merasa kasihan, lahu kepada orang fakir tersebut. Lah jangan bersaksi tadi, terus jangan mengikuti hawa nafsu tadi. Allah takdilu, jika supaya tidak adil siapa kalian semua. Tamilu artinya pada menyeleweng siapa kalian semua anil haqqi, dari perkara yang sebenarnya. Wa ing talwu tukhrifu, talwu, dan jika andaikan kok mengubah siapa kalian semua. Tahrifu artinya memutar balikkan siapa kalian semua syahadat kepada kesaksian. Benar diomong enggak diomong benar, orang kaya atau dirinya sendiri tadi, atau orang tuanya, atau kerabatnya tadi. Nah, maka wa fil qiraati bi khatfil wawi aw la tafifan. Nah, itu talwu itu artinya talwuna gitu. Jadi talawu itu boleh maksudnya. Auto ridu, atau berpaling siapa kalian semua an adaiha, dari memenuhi daripada kesaksian tadi,
fa innallaha maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kana ada siapa Allah bima dengan segala sesuatu tak maluna yang mengerjakan siapa kalian semua itu khobiron dat yang maha mengetahui. Jadi walaupun kita ngambil muka kepada orang kaya atau beloi orang tua atau beloi diri kita sendiri atau karib kerabat kita, tapi dengan kesaksian bohong kita, maka Allah sangat mengetahui apa perbuatan kita. Karena kita bersaksi yang nggak baik karena mengikuti hawa nafsu tadi, ya fayujazikum maka membalas siapa Allah kum kepada kalian semua bihi dengan apa yang kalian perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl wa man yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.